كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa zidna ilman yanfa'una wa na'udzu bika min hali ahli an-nar lillahi ta'ala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Risalatut Tahdzir minal Firaq Ats-Tsalath. Sekarang kita sudah memasuki tanggal berapa sekarang? Ramadan. Tanggal 6. Berarti tinggal 4 hari lagi. Setelah itu nanti banyak sebagian besar dari teman-teman di sini pulang ke planetnya masing-masing. Semoga sampai di tujuan nanti. Dan sebagian tetap tinggal di pondok, di Mahat, nggak pulang. Baik, kemarin kita sudah sampai ada riwayat cerita Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya Imam Ahmad, ditanya tentang orang yang terus menerus berbuat dosa besar, tapi dia tidak meninggalkan sholat. Dia juga tetap menjalankan puasa, zakat, haji, jumatan. Tapi dia, orang ini, terus menerus berbuat dosa besar. Apakah orang seperti ini termasuk dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun dan hadis la yazni zani hina yazni ila akhirih? Ditanya seperti itu, apa jawaban Imam Ahmad? Qala kufrun la yukhriju minal millah. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, tidak sampai keluar dari Islam. Beliau mengatakan fahuwa darajatun. Kufur itu bertingkat-tingkat. Dari tingkat bawah, tengah sampai atas. Ba'duhu fawqa ba'din. Satu di atas lainnya. Hatta yaji'a min dzalika amrun la yakhtalifun nasu fihi. Hingga puncaknya adalah kufur yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kemudian faqultu lahu, lalu aku berkata, Aro'aita in kana khaifan min israrihi
yanwi taubata wa yas'alu dzalika wa la yad'u rukuban ay wa la yatruku fi'lal ma'asi. Lalu ia berkata, aro'aita. Faza apa artinya aro'aita? Di sini aro'aita. Apa artinya faza? Aro'aita. Apa artinya di sini? Fakultu lahu aro'aita. Gimana faza? Aro'aita. Melihat. Aro'aita. Di sini artinya bukan melihat. Apakah kamu melihat? Bukan. Di sini maksudnya aro'aita. Apa pendapat Anda? Apa pendapat Anda? Wahai Imam Ahmad. Muhammad bin Hambal, aro'aita, apa pendapat Anda? Tentang apa? In kana khaifan min isrorihi yanwi taubah. Tentang orang yang takut dari dosa-dosanya tersebut. Tentang orang yang khaif, takut dari dosa-dosanya tersebut. Wayan yanwi taubah, dan ia berniat untuk taubat. Dan ia berniat untuk taubat. Dan senantiasa memohon hal itu kepada Allah, dan senantiasa memohon hal itu kepada Allah. Wala yatruku fi'lal ma'asi, tetapi ia tetap berbuat dosa besarnya. Tetapi ia tetap berbuat dosa besarnya. Ini Imam Ahmad ditanya lagi, apa pendapat Anda kalau ada orang yang dalam hatinya takut dari dosa-dosanya tersebut, dan ia dalam hatinya sudah berniat, ada niat untuk taubat, tapi ia tetap saja berbuat dosa-dosanya. Ini bagaimana seperti ini? Ya, lebih mudah mungkin saya gambarkan, misalkan di sini. Siapa ini contohnya? Ya, Ibnu Sangkan misalkan. Ibnu Sangkan misalkan sholat, rajin sholatnya, zuhur puasa, zuhur isya sampai subuh, bahkan jamaah, rajin puasa ya puasa, zakat, jumatan. Tapi dia ini juga melakukan dosa-dosa besar. Misalkan suka namimah, suka bilang, hei Riki, kamu tadi dijelek-jelekan Fazan, ngomong ke yang lain, gitu lagi, namimah. Bagaimana orang seperti ini?
Tapi dalam hatinya dia takut telah berbuat namimah, dia ingin taubat. Meskipun besok namimah lagi, lusanya namimah lagi, ini bagaimana? Orang seperti terus isror, terus menerus berbuat dosa. Bagaimana orang seperti ini? Kan dia terus senantiasa isror ala dzambi, berbuat dosa, meskipun dia tidak meninggalkan sholat, meskipun dia puasa, zakat. Bagaimana? Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Qala alladzi yakhafu ahsanu halan. Beliau menjawab, yang memiliki rasa takut, yang memiliki rasa takut meskipun tetap berbuat dosa besar, meskipun tetap berbuat dosa besar, itu lebih baik. Itu lebih baik. Ini tentu lebih baik daripada orang yang terus-menerus berbuat dosa besar tapi dalam hatinya tidak ada rasa khauf, takut. Masih lebih baik orang yang dalam hatinya terdapat rasa takut meskipun tetap berbuat dosa besar, kayak contoh tadi. Itu. Jadi nggak sampai menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam meskipun berbuat dosa besar. Al-israr ala dzambi. Kemudian zakarul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Wa lam yasihha bil isnadis sahihi anis sahabati fi tafsiri hadhil ayati illa hadzani tafsirani, tafsiru Abdullah bin Abbas wa tafsirul Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Artinya tidak ada penafsiran yang sahih sanadnya, dari sahabat Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, kecuali dua penafsiran ini, yaitu penafsiran Abdullah bin Abbas dan penafsiran Al-Barra ibnu Azib. Wa ala dzalika daraja ulama'ul Islam ila qaribin min muntasafil qarnir rabi'ah asyara al-hijriyyi. Penafsiran inilah yang dipegang teguh oleh para ulama
hingga pertengahan abad Ar-Rabi' Asyarul Hijri, hingga pertengahan abad 14 Hijriyah. Ya, penjelasannya maksudnya penafsiran Ibnu Abbas dan penafsiran sahabat Al-Barra Ibnu Azib tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, itulah yang paling sahih sanadnya, penafsiran yang sahih sanadnya dari sahabat Rasulullah, yang artinya tadi kufrun duna kufur, kufur tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Dan tafsir yang satunya, ayat ini turun kepada orang-orang non-muslim, orang Yahudi dan semisalnya, bukan untuk orang Islam yang berhukum pada selain hukum Allah. Beda. Kemudian dzakarul alif rahimahullah, thumma dhahara hadzal rajul, thumma dhahara hadzal rajulu Sayyid Qutb fi Misra fa'amila tafsiran lil Qur'an yukaffiru fihi man hakama bi ghairil Qur'an walau fi mas'alatin wahidatin ay ma'a hukmihi bisyar'i fi sairil ahkami wa yukaffiru ra'yata dzalikal hakimi. Artinya tsumma dhahara hadzal rajul, kemudian muncullah Sayyid Qutb ini, kemudian muncullah Sayyid Qutb ini fi Misra, di Mesir, di negara Mesir, di daerah Mesir. Fa'amila tafsiran lil Qur'an, dengan penafsiran Al-Quran yang baru, dengan penafsiran Al-Quran yang baru. Jadi Sayyid Qutb ini ketika datang ke Mesir, dia lalu mengarang, menulis kitab tafsir Al-Quran, namanya adalah Zilalul Quran, tafsir Zilalul Quran, itu namanya kitab Sayyid Qutb, yang isinya tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sayangnya kitab ini cukup banyak tersebar di berbagai daerah. Zilalul Quran. Yukaffiru fihi man hakama bi ghairi al-Qur'an. Di dalam kitab tafsir tersebut, ia mengkafirkan orang yang memakai hukum selain Al-Quran. Walau fi mas'alatin wahidah, sekalipun dalam
satu permasalahan, sekalipun dalam satu permasalahan. Dan dalam semua permasalahan masih tetap memakai hukum Islam. Masih tetap memakai hukum Islam. Wa yukaffiru ra'yata dzalikal hakim, serta mengkafirkan rakyat yang berada di bawah pimpinan penguasa yang tidak memakai hukum Al-Quran. Wal yauma la yujadu fil biladil islamiyah hakimun illa wa yahkumu bi ghairi syar'i. Padahal saat ini la yujadu fil bilad al-islamiyah, di negara-negara Islam tidak ada hakimun illa wa yahkumu bi ghairi syar'i, pemerintahan yang menerapkan hukum Islam secara keseluruhan. Padahal saat ini di negara-negara Islam tidak ada pemerintahan yang menerapkan hukum Islam secara keseluruhan. Mereka tidak memakai hukum Islam dalam permasalahan. Mereka tidak memakai hukum Islam dalam banyak permasalahan. Fi qadaya katsiratin ma hukmihim fi iddati masaila bisyar'i fit talaq wal mirath wan nikah. Meskipun tetap menerapkan sebagian hukum Al-Quran, seperti pada masalah talak, waris, nikah, dan wasiat. Nah, jadi di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya para ulama berpegang teguh pada penafsiran Ibnu Abbas dan Al-Barrah tadi, hingga muncullah seorang laki-laki yang bernama Sayyid Qutb di Mesir sana. Sayyid Qutb ini menulis
kitab tafsir Al-Quran, namanya Zilalul Quran. Di kitab tersebut dia mengkafirkan man hakama bi ghairil Quran, orang yang memakai hukum selain Al-Quran, dikafirkan oleh Sayyid Qutb di kitab tersebut. Hingga banyak yang terpengaruh oleh tulisannya, banyak pengikutnya. Akhirnya dibunuh. Banyak yang mereka bunuh karena terpengaruh oleh tulisan Sayyid Qutb. Banyak orang yang dibunuh sama kelompok Hizbul Ikhwan gara-gara tadi tidak memakai hukum dari Al-Quran, tapi memakai undang-undang buatan manusia sendiri. Padahal di kitab ini disebutkan wal yauma la yujad, padahal saat ini nggak ada. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, itu pemerintahannya memakai hukum Islam menyeluruh, nggak ada. Sebutkan negara apa saja yang kalian tahu, di situ pasti memakai undang-undang buatan sendiri, tidak memakai hukum Islam secara menyeluruh, secara keseluruhan. Negara kita misalkan, Indonesia ini pemerintahannya, pejabatnya memakai hukum dari Al-Quran atau dari undang-undang? Dari Al-Quran atau undang-undang? Dari undang-undang kebanyakan. Meskipun ada yang memakai hukum mengambil dari Islam, seperti dalam permasalahan talak, waris, nikah, wasiat, dan semisalnya. Demikian juga di negara-negara lain, mereka memakai undang-undang buatan tangan, buatan mereka sendiri, buatan manusia sendiri, tidak memakai hukum dari Al-Quran semuanya, tidak. Jadi menurut Hizbul Ikhwan, semua pemerintahan di negara-negara yang memakai hukum tersebut itu kufur, keluar dari Islam, boleh dibunuh. Ya, ini bahaya kalau sampai pemahaman ini, kelompok ini tersebar luas di suatu daerah, di suatu negara. Bisa banyak orang meninggal, dibunuh mereka, karena buktinya sudah pernah terjadi. Mereka telah membunuh banyak orang. Kemudian dzakarul muallif rahimahullah, wa ma'a hadza Sayyid Qutb wa atba'uhu yukaffirunahum wa yukaffiruna ru'ayahum wa yastahilluna qatlahum bi ayyi wasilatin istata'uha bisilahi wat tafjiri wa ghairi dzalika illa man qama ma'ahum fatharu 'alal hukam. Nah, ini artinya agak ngeri. Mereka menghalalkan mana tadi? Wa ma'a hadza Sayyid Qutb wa atba'uhu.
Ya, mereka menghalalkan darah orang-orang tersebut. Mereka menghalalkan darah orang-orang tersebut. Karena itulah mereka selalu berusaha dengan jalan apapun, bi ayyi wasilah, dengan jalan apapun, dengan cara apapun, untuk membunuh orang-orang tersebut, untuk membunuh orang-orang tersebut. Bisilah, dengan senjata, wat tafjir, pemboman, ngebom, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Illa man qama ma'ahu, mereka hanya mentolerir orang-orang yang bersedia bersama mereka memberontak terhadap para penguasa pemerintahan. Jadi di kitab ini disebutkan itu nanti yang akan dilakukan oleh Hizbul Ikhwan. Mereka dengan cara apapun akan membunuh orang-orang di luar kelompok mereka. Mereka akan dibunuh dengan cara apapun, ditembak, dibom, bahkan dibom. Itu mereka suka membunuh orang di luar kelompok mereka dengan cara apapun, pakai parang, pakai senjata, pakai bom. Itu bahaya kelompok ini. Bisa terjadi kekacauan dan pembunuhan di mana-mana. Makanya kita harus memperingatkan orang lain dan masyarakat agar mewaspadai kelompok ini. Bahaya. Kemudian dzakarul muallif rahimahullah wa laisa li sayyid kutub salafun. Wa laisa li sayyid kutub salafun fi dzalika illa al-khawarij. Fa innahum kanu yukaffirunal muslima lirtikabil maksiyati kazina wa syurbil khamri wal hukmi bi ghairi syar'i lirishwati awis sadaqati awil qarabati. Artinya ajaran Sayyid Qutb ini sebelumnya tidak ada dalam Islam. Kecuali pada kelompok
khawarij, kecuali pada kelompok khawarij. Fa innahum kanu yukaffirunal muslima. Orang-orang khawarij mengkafirkan seorang muslim karena berbuat maksiat. Karena berbuat maksiat. Maksiat apa contohnya? Kazina wa syurbil khamri. Seperti zina, minum khamr, memakai hukum selain hukum Islam, Ikhwanul Muslimin. Nah, mereka melanjutkan ajaran Khawarij. Mereka melanjutkan ajaran Khawarij, yaitu mengkafirkan orang yang tidak memakai hukum selain Al-Quran. Jadi menurut kelompok Khawarij, setiap muslim yang berbuat dosa seperti minum khamr, kufur, keluar dari Islam. Naudzubillah. Suka mengkafirkan orang lain. Lah, ajaran Khawarij sekarang ini dilanjutkan oleh Sayyid Qutb dan pengikutnya, yaitu golongan Hizbul Ikhwan atau Ikhwanul Muslimin. Makanya kita harus memperingatkan orang lain dari kelompok-kelompok tersebut, karena memang bahaya dan ajarannya menyimpang, nggak sesuai dengan ajaran para ulama kita. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya di antara kalian. Mungkin ada di antara kalian yang pernah baca-baca sejarah Hizbul Ikhwan. Hizbul Ikhwan itu bukannya pendirinya adalah Hasan al-Banna. Bukankah Hizbul Ikhwan itu pendirinya adalah Hasan al-Banna, seorang alim, orang yang baik. Tapi di sini kok disebutkan Hizbul Ikhwan bersama dengan Sayyid Qutb. Bagaimana ceritanya?
Bagaimana kisahnya? Karena Hizbul Ikhwan itu pendirinya adalah Hasan Al-Banna, orang baik, asy-syaikh, orang yang berilmu. Bagaimana cerita yang terjadi? Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Kita tutup mahalil wa nusalli ala nabi. Illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.